Shalom saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita semua. Tuhan sudah menyertai kita semua sampai pada saat ini. Pada saat ini kesempatan yang indah di mana kita boleh merenungkan sedikit pada firman Tuhan yang dapat memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kita semua. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Allah yang penuh kasih dan Allah yang penuh dengan kemurahan. Pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan. Kami memohon kuasa Tuhan dan pertolongan daripada Tuhan, agar supaya firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini akan memberikan kekuatan dan pengharapan di masa kesusahan seperti saat ini, masa pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan, kuasa Roh-Mu yang kudus bersama-sama dengan kami memberikan pengertian akan firman yang akan kami dengarkan, dan itu akan kami hidupkan di dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan kita pada saat ini adalah Allah menyertai kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada saat sekarang ini ada banyak orang yang merasakan kesusahan. Ada banyak orang yang merasa tertekan oleh karena begitu banyak tantangan dan kesusahan yang mereka hadapi. Teristimewa apa yang mereka hadapi pada saat ini sehubungan dengan pandemi COVID-19. Namun saudaraku yang kasih, Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Meskipun ada banyak orang yang berkata, apakah Tuhan masih bersama-sama dengan kita atau tidak? Mengapa semua ini bisa terjadi? Mengapa semua ini bisa kami rasakan? Tetapi saudaraku yang kasih, renungan pada saat ini akan memberikan kekuatan dan pengharapan bagi saudara-saudara bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai saudara dan saya. Saudaraku yang kasih, mari kita lihat ayat yang pertama yang saya akan bacakan di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7 dan 8. Mazmur 28 ayat 7 dan 8 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud mengatakan Tuhan adalah kekuatanku. Siapakah Daud ini, saudara-saudara? Daud ini adalah seorang raja yang terkenal. Daud ini dalam berperang selalu mengalami kemenangan. Namun saudara, Daud ini dia juga seperti manusia biasa, seperti saudara dan saya. Dia punya kelemahan. Kita tahu ceritanya bahwa Daud melakukan suatu dosa yang sangat besar. Dia mengambil istri orang lain dan juga dia membunuh orang lain. Saudaraku yang kasih, tetapi Tuhan senantiasa menyertai Daud. Sehingga pada akhirnya setelah Daud mengalami semuanya itu, dan pertobatan Daud yang sangat luar biasa, dia mengakui bahwa dia adalah orang yang sangat berdosa. Dia adalah orang yang sangat jahat. Dia mengakui semuanya itu di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengampuni dia. Itulah sebabnya dia berseru, Tuhan adalah kekuatanku dan Tuhan adalah perisaiku. Saudaraku, Daud mengambil satu kata, yaitu perisai, yaitu Tuhan adalah perisainya. Saudaraku yang kasih, kita lihat perisai ini. Apa itu perisai, saudara-saudara? Perisai ini adalah satu alat yang digunakan pada saat pertempuran, di mana perisai ini digunakan untuk melindungi diri seorang prajurit dari serangan musuh dan dari peluru-peluru atau alat-alat yang digunakan oleh tentara-tentara musuh yang akan
memukul prajurit itu, dan perisai ini menjadi pelindung bagi dirinya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Raja Daud mengatakan Tuhan adalah perisaiku. Dan dia juga mengatakan bahwa Tuhan adalah benteng, ya, keselamatan bagi orang yang diurapinya. Saudaraku, benteng adalah satu bangunan yang sangat besar dan kuat. Untuk apa benteng ini dibangun? Benteng ini dibangun yaitu untuk melindungi kota atau melindungi satu tempat dari serangan musuh, sehingga kota ini bisa aman, tidak dihancurkan oleh musuh. Allah itu sebagai benteng pelindung bagi kita sebagai umat Tuhan, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan demikian Tuhan sudah mengurapi saudara dan saya. Jadi Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan berperan sebagai perisai, dan Tuhan akan berperan sebagai benteng di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah takut saudara, masa ini bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita lihat Mazmur 46 ayat yang ke-12. Mazmur 46 ayat 12 berkata, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kota benteng kita adalah Allah Yakub. Saudaraku kasih, Allah Yakub, saya tertarik dengan Allah Yakub ini. Mari kita lihat, mengapa dikatakan Allah kita ialah Allah Yakub. Coba kita lihat saudara, di dalam buku Kejadian pasal 27 dan 28. Ada satu kisah yang sangat menarik di sana, yaitu kisah bagaimana Yakub menipu saudaranya Esau. Jadi dalam cerita itu, jadi Yakub berhasil menipu Esau dengan akhirnya Ishak ayahnya mengurapi Yakub, yang seharusnya Esaulah yang berhak sebagai anak yang sulung mendapatkan urapan tersebut. Jadi saudara, pada saat itu Esau sebagai anak yang sulung sangat marah kepada Yakub, dan dia berencana untuk membunuh Yakub. Dia mengatakan kepada ibunya, ya, Ribka, bahwa saya akan membunuh Yakub sekematian Ishak ayahnya. Jadi pada waktu itu ibunya sangat takut dan juga Yakub sangat takut, dan ibunya menyarankan Yakub untuk pergi ke Haran, ya, ke rumah saudaranya Laban. Dan pada waktu itu Yakub menurut akan anjuran daripada ibunya. Dalam perjalanan Yakub menuju ke Haran, di rumah saudara ibu Yakub yaitu Ribka. Dalam perjalanan pada suatu tempat di mana hari sudah malam, dia harus beristirahat. Dan pada waktu itu dalam tidurnya yang nyenyak, dia bermimpi. Mimpinya adalah ada suatu tangga yang sangat tinggi dibangun dari bumi sampai ke langit. Dan pada tangga tersebut ada begitu banyak malaikat yang turun naik. Sementara Yakub melihat satu pemandangan yang sangat indah dan menakjubkan pada malam itu dalam mimpinya, Yakub tiba-tiba mendengar satu suara yang berkata kepadanya. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-13 mulai. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ayat 14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan,
dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita lihat ayat yang ke-15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sangat menarik kisah ini. Dan pada waktu itu Yakub mendapatkan kekuatan dan dia menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Tuhan bersama-sama dengan dia. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Saudara dan saya adalah umat Tuhan yang sudah diurapinya. Namun kita, saudara, seperti Yakub, tidak luput dari kesalahan. Kita juga melakukan kesalahan. Namun ingat, saudara, walaupun kita melakukan kesalahan, walaupun kita adalah orang yang berdosa, Tuhan selalu menyertai dengan kita. Sebagaimana Yakub, Tuhan menyertainya. Sampai akhirnya dia kembali ke tempat tersebut. Saudaraku yang kasih, di masa pandemi ini, Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Kita harus yakin bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam buku 1 Petrus 3 ayat 12, bahwa dikatakan di sana, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Kita adalah umat Tuhan, saudara. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, atau pemirsa dimanapun Anda berada, menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dalam perjalanan ini, itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Menyadari bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita, itu akan memberikan pengharapan kepada kita. Amin, saudara? Amin. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mazmur 46 ayat 6 dan 7. Kita buka Mazmur 62 ayat 6 dan 7. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah tempat perlindungan kita. Dengan menyadari bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita, Tuhan adalah benteng kita, Dia adalah perisai kita, itu akan menghasilkan ketenangan. Dengan menyadari bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita, itu akan menghasilkan pengharapan dan menghasilkan keselamatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan demikian, bagi kita sebagai umat Tuhan yang percaya, apa yang harus kita lakukan, saudara? Apa yang harus kita perbuat dalam kehidupan kita saat ini? Yaitu yang pertama, ya, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang akan menghibur aku. Saudaraku yang kasih, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudaraku yang kasih, gada adalah lambang kekuatan dan tongkat adalah lambang kekuasaan Allah. Jadi kalau kita menyadari bahwa kuasa Tuhan dan kekuatan Tuhan menyertai saudara dan saya, kita akan mengalami kelegaan. Kita akan tidak merasa takut lagi. Kita akan penuh percaya diri dalam menjalani atau melewati segala macam kesusahan ini. Dan yang kedua, ya, saya hanya menyiapkan dua saja. Yang kedua,
kita harus selalu memetik pelajaran atau nilai positif dalam setiap kesusahan yang kita alami. Dalam peristiwa sekarang ini, ya, pandemi COVID-19, ada banyak hal positif yang kita bisa alami. Dari dalam keluarga kita masing-masing, kita selalu kumpul, kita akan selalu banyak berdoa, kita akan selalu banyak mempelajari, mendalami akan firman Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Ada banyak hal, poin positif yang bisa kita ambil dari masa ini. Jadi saudaraku kasih, sebagai umat-umat Tuhan, kita harus bisa mengambil nilai positif dari setiap peristiwa yang ada. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai kesimpulan, bagi kita sebagai umat-umat Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, yang dikatakan sebagai biji mata Tuhan, kita harus percaya dengan sungguh bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dan kita harus mengambil poin positif dalam setiap peristiwa yang kita hadapi. Semoga firman Tuhan pada saat ini akan memberikan kekuatan dan pengharapan. Kita harus percaya diri dan kita harus tetap maju di dalam Tuhan. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak godaan, tetapi Tuhan senantiasa menyertai saudara dan saya. Immanuel, Allah menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat firman Tuhan yang kami boleh terima pada saat ini. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus, firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan dan pengharapan, sehingga kami sebagai umat-umat Tuhan, dimanapun kami berada, kami akan penuh percaya diri bersama dengan Tuhan melewati segala macam kesusahan di masa pandemi ini, ataupun kesusahan-kesusahan yang lain yang kami hadapi secara keluarga maupun secara pribadi. Biarlah Tuhan menerima kami, dan kami mengucap syukur akan segala berkat yang Tuhan karuniakan bagi kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sembah.